Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Intan Romantika dengan NIM 231080200067. Sini saya akan sedikit menjelaskan materi manajemen kinerja dan perencanaan strategis. Yang pertama, apa sih perencanaan strategis? Nah, perencanaan strategis adalah fondasi dari setiap organisasi yang sukses. Ini bukan sekedar dokumen statis, melainkan proses sistematis untuk mendeskripsikan tujuan akhir organisasi, menganalisis hambatan yang mungkin menghalangi, dan memilih pendekatan yang paling tepat untuk melangkah maju. Selanjutnya, ada tujuan utamanya. Tujuan utamanya meliputi mendefinisikan identitas. Nah, ini di sini menegaskan siapa organisasi tersebut. Lalu ada persiapan masa depan. Dalam persiapan masa depan, di sini membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Lalu ada juga alokasi sumber daya, di mana memberikan fokus agar sumber daya dapat digunakan secara optimal pada prioritas yang benar. Kemudian ada panduan harian. Panduan harian ini memberikan informasi bagi karyawan untuk mengarahkan aktivitas harian mereka. Lalu menghubungkan strategi dengan manajemen kinerja. Nah, menghubungkan strategi dengan manajemen kinerja ini, masalah utama yang sering dihadapi adalah banyaknya rencana strategis yang gagal karena tidak diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Disinilah manajemen kinerja atau performance management itu berperan sebagai jembatan kritis. Strategi harus mengalir atau cascade dari level tertinggi hingga level individu. Proses penyelarasan ini meliputi rencana strategis organisasi. Nah, rencana strategis organisasi berisi misi, visi, sasaran, dan strategis umum. Kemudian ada rencana strategis unit, di mana mengadaptasi tujuan organisasi ke dalam konteks divisi atau cabang. Lalu ada deskripsi pekerjaan, di mana menerjemahkan strategi menjadi tugas, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau KSA yang spesifik bagi setiap karyawan. Lalu yang ketiga ada analisis situasi seperti SWOT dan gap analysis. Sebelum menentukan arah, organisasi harus melakukan analisis lingkungan yang jujur melalui SWOT analisis. Faktor eksternal di mana mempertimbangkan tren ekonomi, legal atau politik, sosial, teknologi, serta kondisi kompetitor, pelanggan, dan pemasok. Lalu untuk faktor internalnya itu bisa menilai struktur organisasi, budaya perusahaan, politik internal, proses kerja, dan ukuran organisasi. Setelah data terkumpul, dilakukanlah gap analysis untuk mencocokkan faktor internal dan eksternal. Ada 4 kombinasi strategis yang muncul, yaitu ada leverage, di mana memanfaatkan peluang dengan kekuatan internal. Kemudian ada constraint atau peluang yang sulit diraih karena adanya kelemahan internal. Kemudian ada juga vulnerability atau ancaman eksternal yang menyerang kekuatan organisasi. Dan ada problem, di mana ancaman eksternal yang bertemu dengan kelemahan internal. Selanjutnya ada misi, visi, dan sasaran. Nah, organisasi harus memiliki kompas yang jelas dalam bentuk misi, di mana misi ini menjawab mengapa organisasi ada, apa lingkup aktivitasnya, siapa pelanggannya, dan produk apa yang ditawarkan. Contohnya, misi Coca-Cola adalah untuk menyegarkan dunia dan menciptakan nilai. Kemudian ada visi, di mana pernyataan aspirasi masa depan.
Visi yang baik harus singkat, dapat diverifikasi, memiliki batas waktu, fokus, dan bersifat menantang atau stretch. Kemudian ada sasaran atau objektif, di mana target jangka menengah 3-5 tahun yang berfungsi sebagai dasar pengukuran kinerja dan meningkatkan motivasi karyawan. Yang kelima, ada hierarki strategi dan peran SDM. Strategi tidak hanya berada di satu level, melainkan terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu ada corporate strategy, di mana arah organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada business strategy, di mana bagaimana unit bisnis tertentu bisa bersaing. Dan yang ketiga itu ada functional strategy, di mana rencana operasional pada departemen seperti keuangan atau pemasaran. Nah, untuk fungsi SDM atau HR itu memegang peran vital dalam implementasi ini dengan cara mengomunikasikan rencana strategis. Nah, menyusun KSA yang dibutuhkan serta mengusulkan sistem kompensasi yang selaras dengan pencapaian strategi tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada desain sistem manajemen kinerja. Nah, untuk desain sistem manajemen kinerja ini bisa dikatakan sebagai kesimpulan, kinerja itu harus dipandu oleh rencana strategis organisasi. Organisasi itu harus bisa memilih apakah fokus pada perilaku atau hasil. Kemudian seberapa tinggi sih tingkat partisipasi karyawan yang diinginkan, lalu juga bisa apakah orientasinya untuk pengembangan atau sekedar administratif. Itu juga bisa dipertanyakan apakah kompensasi diberikan berdasarkan kinerja atau masa jabatan. Dengan penyelarasan yang tepat antara perencanaan strategis dan manajemen kinerja organisasi dapat memastikan bahwa setiap detik kerja karyawannya itu berkontribusi langsung pada visi besar perusahaan. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.